Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah. Kita langsung saja ya masuk ke materi bab pertama. Bab pertama kita kali ini akan membahas tentang upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Apa sih disintegrasi bangsa itu? Kemerdekaan Indonesia telah diraih pada 17 Agustus 1945. Namun cobaan kembali harus diterima negara ini. Bangsa Indonesia pun harus menghadapi dua musuh, baik itu dari sekutu maupun dari bangsa Indonesia sendiri. Sekutu yang memboncengi kepentingan Belanda berupaya merebut kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Sedangkan Indonesia harus menghadapi pemberontakan dan pergolakan daerah yang mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta. Amir merupakan Perdana Menteri Ekonomi kedua Republik Indonesia. Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan penurunannya hingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. Tujuan Amir Syarifuddin membentuk itu untuk menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta. Sementara Musso yang memimpin PKI Madiun ingin mendirikan negara sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Pergolakan akibat kepentingan, salah satu bentuk dari konflik ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari konflik ini karena adanya penolakan masyarakat Maluku terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menolak jika negara Indonesia Timur bergabung ke dalam NKRI. Pergolakan sistem pemerintahan. Salah satu contoh konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau angkatan darat di Jawa lebih sejahtera dan makmur. Selanjutnya ada pemberontakan DITII yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Penolakan akibat kepentingan yaitu ada pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan RMS. Pergolakan sistem pemerintahan yaitu ada pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta, persoalan negara federal, dan BFO. Pemberontakan PRRI dan Permesta diawali dengan kekecewaan beberapa daerah terhadap alokasi biaya pembangunan. Para peserta di beberapa daerah akhirnya membentuk dewan-dewan militer. Perbedaan penafsiran pembentukan dewan militer tersebut dengan pengambil alihan pemerintah daerah telah memicu konflik antara pemerintah pusat dengan dewan-dewan militer daerah. Latar belakang
Persoalan negara federal BFO dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini, Indonesia telah menyatakan kemerdekaan melalui Proklamasi 1945. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini, semoga banyak memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.